Berjumpa kembali dengan saya, nama Ratman, atas nama PT Indira Mitra. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber panas dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan adalah sinar matahari. Sinar matahari tidak lepas dari kehidupan manusia, terutama tubuh kita sangat membutuhkan sinar matahari supaya imun tubuh tetap kuat. Selain itu, rumah tangga maupun yang lain juga membutuhkan panas matahari atau kalori matahari, yaitu untuk menjemurkan, untuk mengeringkan pakaian dan sebagainya. Bicara dengan adanya kalori panas tidak ada habis-habisnya. Pada abad yang lalu manusia mengalami masalah karena di dunia ini ada musim dingin atau musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim kemarau tidak ada masalah untuk sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada saat musim hujan atau musim dingin, kita akan kesulitan mendapatkan kalori panas dari matahari. Oleh sebab itu, manusia dari abad yang lalu sudah memikirkan bagaimana pada saat musim dingin atau musim hujan tetap mendapatkan sumber panas yang stabil. Kali ini kita akan membahas teknologi sumber panas berasal dari oli atau oil, dan sumber panas berasal dari air atau water. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menganalisa bagaimana oli bisa dijadikan menjadi sumber pemanas, terutama di dunia industri, di dunia oil and gas, terus industri marine, tekstil dan chemical dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan kenapa kapal tanker atau SPBU tanker membutuhkan sebuah pemanas. SPBU atau kapal tanker apabila tidak menggunakan pemanas akan susah untuk loadingnya, terutama pada saat loading heavy oil atau aspal atau Palmer seed oil atau crude oil yang dibilang dengan heavy oil. Pada kapal tanker 5001 Permata Sukses, di situ ada kebutuhan untuk pemasangan thermal oil heater atau yang dibilang dengan heat transfer oil, dengan tujuan PT Permata Lautan Mandiri akan memuat crude oil dari Pertamina Pelaju menuju ke Pertamina Pontianak. Tentunya di sini butuh beberapa instrumen pemanas yang harus terpasang di kapal tanker. Alhamdulillah PT Indira mendapatkan proyek tersebut.
Terus di sini saya akan menjelaskan sistem pemanas thermal oil heater pada kapal tanker. Pada kapal tanker di sini harus dipasang namanya oil heater di palka atau barge. Ini barge menjadi beberapa unit atau sekatan, ada 4 sekatan. Nah, di jalur tengah ini disekat lagi, jadi menjadi 8 sekatan. Jadi total semuanya crude oil yang akan dimuat adalah 5.500 kl. Jadi 5.500 kl ini harus dipertahankan pada saat loading itu 48 derajat sampai 60 derajat Celcius. Tujuannya apa? Supaya volume ada di kapal tetap selalu terjaga dan tidak ada penyusutan. Seandainya terjadi penyusutan selama perjalanan dari Pertamina Pelaju menuju Pontianak selama 4 hari, maka pihak tanker akan dicas penyusutan volume crude oil tersebut. Di sini PT Hidraulica punya desain yang sudah dikaji berdasarkan pengalaman sebelumnya di perusahaan boiler. Pertama-tama sebelum thermal oil heater di on starter atau dinyalakan, terutama oli thermal oil heater harus terisi oli atau heat transfer oil sebagai sumber pemanas. Nah, di sini sebuah contoh adalah oli Pertamina yang ukuran 1 drum atau 200 liter akan diisap oleh pompa dulu untuk mengisi semua line piping. Nah, dari urutan pertama ini terutama adalah valve ini harus dibuka. Valve ukuran setengah in harus dibuka, terus yang lari ke collecting tank sementara ini ditutup dulu, terus valve yang menuju ke pompa dibuka, dan valve yang dari expansion tank ini ditutup dulu sementara sebelum pipa heater ini terisi oli semuanya, atau heater ini juga terisi oli semuanya. Lalu kita buka glove valve di depan pompa ini. Setelah semua valve-valve ini di heater juga terbuka, di return juga terbuka, maka si pompa ini akan kita nyalakan dulu lewat kontrol panel atau panel board. Setelah pompa nyala, oli akan terisap ke seluruh pipa, ke body boiler, lalu ke steam, ke heater supply, terus mengisi dari beberapa koil ruangan palka atau barge. Setelah sisi koil sudah terisi semua, lalu oli menuju ke oil heater return. Oil heater return akan menuju ke namanya expansion tank di sini. Setelah expansion tank terisi kira-kira 50% atau 70%, maka sudah selesai semua nih sistem terisi oleh material
sumber panas yaitu oli. Setelah itu baru valve yang dari drum ini kita tutup dan collecting line kita tutup, lalu valve yang dari expansion tank menuju pompa kita buka, ini kita tutup, lalu kita starting burner. Kenapa? Karena SOP-nya setelah terisi oli semua baru kita diperbolehkan untuk menyalakan burner. Nah, sebenarnya seandainya terjadi kekosongan di line piping sistem ini, burner sebenarnya tidak akan nyala sebelum differential pressure switch ini minimal 1 sampai 1,5 bar. Karena differential pressure switch ini akan terkonek dengan kontrol loading unloadingnya si burner tersebut untuk proses purging pemantik penyalaan. Nah, di sini setelah oli semua terisi, burner kita onin, langsung nyala. Nah, seperti gambar berikut nih. Setelah nyala, nah, seperti ini. Setelah burner nyala, oli ini sirkulasi dengan cepat ya, kira-kira itu 3 detik per 6 meter di dalam chamber thermal oil boiler. Nah, setelah burner nyala, di sini burner melalui 3 pas, yaitu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, baru ke pembuangan atau cerobong. Tujuannya apa? Sistem flash coil 3 pas ini adalah sistem yang sangat efisiensi dan sangat dianjurkan untuk sistem transfer heat oil. Kenapa? Karena di sini tidak akan terjadi namanya leaking atau oksidasi selagi oli tersebut sesuai spek yang diinginkan oleh temperatur user. Nah, oli tersebut dibakar oleh burner, sirkulasi terus, nah, menuju line proses. Nah, terus bersirkulasi terus, continue sampai temperatur yang diinginkan tercapai. Setelah temperatur yang diinginkan tercapai, baru si burner ini akan otomatis off atau standby. Nah, setelah temperatur di coil ini penurunan karena diserap energinya oleh si cairan atau cairan crude oil atau apa, terus si burner akan hidup kembali. Nah, dari beberapa komponen thermal oil heater ini membutuhkan equipment yang paling penting, yaitu pertama adalah pompa sebagai heat transfer oil, kedua unit thermal oil heater, di sini sistem flash coil, yaitu untuk sumber panas oli yang akan disuplai. Setelah di sini terjadi pemanasan oleh si burner, lari ke proses. Nah, di sini ada namanya oil heater supply. Ini dari beberapa valve ini supply ke beberapa barge. Nah, panas ini akan diserap baik oleh cairan atau crude oil sesuai temperatur yang diinginkan. Biasanya temperaturnya di 48 sampai 60 maksimal, karena ini jenisnya crude oil, nggak boleh lebih. Setelah pemanasan tercapai, akan balik ke oil heater return. Dari oil heater return akan balik ke expansion tank. Nah, di expansion tank ini, nggak ada kita ya. Ini oli tidak akan
mungkin naik ke atas karena di sini ada namanya sipon atau tubing sipon. Tujuannya untuk apa? Supaya oli cadangan ini sama oli balikan dari line proses tidak campur. Jadi ini posisi tetap dingin, ini panas. Nah, fungsinya expansion tank ini tujuannya untuk venting ya, apabila terjadi luapan atau gas atau uapan di sini akan terbuang ke collecting tank di sini. Jadi tetap dengan adanya venting ini line proses tidak akan terjadi gelembungan udara atau terjebak udara di dalam line proses. Nah, setelah itu ini pipa agak dibesarkan karena untuk menjaga supaya nggak kapitasi atau hunting. Jadi fungsinya expansion tank di sini selain untuk buang pemuihan atau uap udara, gas, di sini expansion tank juga sebagai untuk gratifikasi supaya si pompa tidak tekor atau tidak kapitasi ya atau hunting. Nah, fungsinya expansion tank ini sangat vital sekali karena satu untuk menghindari oksidasi oli, kedua untuk menghilangkan gas terjadi pemuihan, ketiga supaya si pompa ini tidak hunting. Nah ini selain expansion tank kita juga dilengkapi dengan fuel tank atau tangki solar ya untuk cadangan penyalaan burner, dan collecting tank ini fungsinya untuk menampung apabila terjadi luapan atau ada troubleshooting di room boiler ini supaya oli tidak berceceran ke mana-mana atau tumpah, maka disiapkan oleh collecting tank. Jadi sistemnya sistem closed loop ya. Closed loop ini sangat aman dan udah memenuhi standar internasional. Nah, dari beberapa komponen tersebut, pompa IDM thermal ini menggunakan merek KSB atau SIHI yang terkenal, KSB Heat Transfer Oil. Terus valve instrumentasinya kita menggunakan Arita atau Armaturen standar Eropa. Pressure kit kita menggunakan merek Sachi. Terus kontrol box panel ini pakai merek Schneider IP66. Itu adalah water resistant atau tidak masuk debu. Nah, di dalam chamber thermal oil heater ini kita menggunakan tube atau pipa merek Benteler, yaitu manufacturing Jerman. Terus burnernya kita menggunakan Wesoff atau Rilo dari Italia, Wesoff dari Jerman sesuai pesanan user, mau yang premium atau standar. Differential pressure switch kita menggunakan Sachi juga untuk mengukur volume atau flow rate atau tekanan yang ke line proses dan balikan dari return proses. Maka di sini antara supply dan return akan diukur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk safety si body thermal oil heater ini apabila terjadi kekosongan atau flow rate-nya kurang, maka secara otomatis differential pressure switch ini akan memutus si burner. Nah, si burner ini tidak akan hidup selagi tekanan atau flow rate tersebut memenuhi set point atau settingan yang sudah ditentukan. Demikian artikel singkat dari kami, kenapa di dunia marine menggunakan sistem pemanas baik thermal oil maupun steam boiler.
Kenapa di sini tidak menggunakan sistem steam boiler? Karena steam boiler membutuhkan adalah namanya water treatment atau air yang sudah di soft, karena tidak boleh sembarangan air masuk ke dalam gulung. Itu kelebihannya thermal oil heater itu tidak membutuhkan air sebagai teknologi panas atau menggunakan kimia, sedangkan thermal oil heater ini hanya cukup menggunakan oli sejenis mineral Pertamina atau merek yang lain. Jadi kelebihan thermal oil heater ini pada dunia industri atau marine adalah sangat efisiensi untuk dari segi cost maupun bahan bakar yang akan digunakan. Makanya sangat tepat apabila sistem pemanas menggunakan teknologi sumber panas oli, yaitu thermal oil heater. Nah, thermal oil heater di sini adalah sangat mudah perawatannya dan free maintenance. Terus komponennya tidak rumit, tidak perlu izin Detnaker, hanya cukup sertifikat material yang digunakan. Dan thermal oil heater ini tidak mengalami losses karena sistem pemanasnya adalah sirkulasi closed loop ya. Sirkulasi, tidak ada kalori yang terbuang karena di setiap lem pipa ini dibungkus oleh rockwool seperti ini dibungkus oleh rockwool ya. Nah, sistemnya pemipaan yang ada di kapal ini semuanya dibungkus oleh rockwool atau isolation, makanya kalori yang disuplai dan balik ini tersirkulasi, tidak ada loss energi. Kedua, selain tidak loss energi, apabila oli mineral ini dipakai hanya temperatur di bawah 100 derajat, maka lifetime-nya sangat cukup lama karena pemakaiannya hanya suhu rendah. Jadi bisa si oil heat transfer ini bisa berusia sampai 10 atau 15 tahun. Jadi sangat efisiensi untuk sumber panas. Demikian artikel kami. Nanti kita akan bersambung lagi untuk thermal oil heater untuk aplikasi di dunia industri lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.